Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Kim Peek lahir dengan kerusakan pada otak kecilnya. Ikatan saraf yang biasanya menghubungkan dua belahan otak telah hilang. Ia juga didiagnosis mengidap autisme. Dia tidak bisa berjalan sampai usia 4 tahun. Dia bahkan punya gaya berjalan yang aneh. Tetapi menginjak usia lebih dari 1 tahun, dia mulai menghafal seluruh buku yang dibacakan orang tuanya dengan sekali mendengar. Dan setelah Peek mendengar sebuah cerita, dia meletakkan buku itu secara terbalik di raknya untuk menunjukkan bahwa dia sudah mengetahui isinya. Dan di sepanjang hidupnya, Kim terus membaca buku apapun. Sekitar 98% dari apa yang dibacanya bisa dihafalnya. Ibrani 8 ayat 10 mengatakan, "Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Ada apa? Mengapa sampai harus ditegaskan bahwa hukum Tuhan akan ditaruh di dalam akal budi dan hati umatnya? Kita perlu mengingat bahwa dokumen 10 hukum tertulis di atas 2 lempengan atau 2 loh batu. Dengan lempengan batu yang berisikan 10 hukum yang sangat istimewa, sangat kudus. 10 hukum ditempatkan di bagian yang paling kudus dari seluruh Israel. Tepatnya di ruangan yang maha kudus, di dalam peti atau tabut perjanjian, yang di atas peti itu ada hadirat Allah. Tetapi ternyata kekudusan 2 lempengan batu yang bertuliskan 10 hukum yang ditulis dengan jari Tuhan itu tidak berarti. Umatnya tetap jahat. Makanya itu harus dimasukkan ke dalam hati. Tetapi lebih daripada dihafal, Saudara, Kim Peek membaca begitu banyak buku dan pengetahuannya dapat dia hafal. Tetapi semua yang dia hafalkan tidak ada artinya bagi dia. Tidak berdampak bagi hidupnya. Tuhan ingin bahwa hukum Tuhan berdampak dan mengubah hidup umatnya. Yeremia 17 ayat 1-2 menegaskan bahwa dosa umat Tuhan ketika itu telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah sangat begitu menyimpang di dalam kejahatan. Tetapi Tuhan tidak putus asa. Tuhan terus melakukan yang terhebat yang dapat dilakukan untuk merebut kembali hati umatnya. Apakah yang terhebat Tuhan sudah lakukan? Ibrani 7 ayat yang ke-27. Sebab hal itu telah dilakukannya 1 kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Saudara, yang terhebat Tuhan telah lakukan adalah ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Darah Yesus, salib Yesus, pengorbanan Yesus adalah tawaran yang terhebat Tuhan sediakan bagi kita. Dulu umat Israel menjalinkan hubungan ikatan dengan Tuhan berdasarkan kuasa Tuhan yang menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Itu hebat. Tetapi ternyata tidak cukup menjamah hati umatnya. Sekarang Tuhan tawarkan jalinan ikatan dengan dia berdasarkan kasih Tuhan yang dinyatakannya di kayu salib yang penuh hina dan penuh derita. Kasih Tuhan itu lebih dari cukup untuk mengajak kita berserah kepada Tuhan. Dan lebih dari cukup untuk menaruh kehendak Tuhan di dalam hati dan khususnya berkuasa untuk merubah hati kita. Kalau salib tidak mengubahkan, tidak ada lagi yang dapat merubah Anda dan saya. Saudara, terimalah tawaran ikatan janji Tuhan dan sambutlah kasih-Nya yang tiada tara itu. Itu keren.